ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahih beliau dari sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari seperti ini berkhutbah menyampaikan pesan kepada kami yang hadir. Beliau bertanya, ayu yaumin hadza, wahai yang hadir, ini hari apa? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kami mengatakan, kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena kami khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan nama yang lain. Kemudian beliau berkata, alaisa yaumun nahri, bukankah ini hari sembelihan? Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami kembali menjawab, Allah dan Rasulnya lebih faham. Kami khawatir Nabi menggantinya dengan nama yang lain. Kata beliau, alaisa bidzil hijjah, bukankah ini Dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, ya wahai Nabi, tentu. Kemudian beliau bertanya lagi, ayu baladin hadza, ini tempat apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami kembali menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kami khawatir Nabi menggantinya dengan nama yang lain. Kemudian Nabi berkata, alaisa balad haram, bukankah ini tanah haram? Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, tentu wahai Nabi. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyampaikan sabdanya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya para hadirin yang hadir, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, semuanya terjaga seperti Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, memuliakan hari ini, seperti Allah telah memuliakan bulan ini dan telah memuliakan tanah ini. Para kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, darah, tidak boleh seorang hamba menumpahkan darah orang lain sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqtul
mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja menumpahkan darah orang lain, membunuh seorang mukmin, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah jahannam, neraka yang paling mengerikan, yang sulit digambarkan kengeriannya, diberi nama jahannam. Tidak cukup sampai demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidan fiha, lama. Dia akan mendekam di jahannam lama. Tidak ada yang mengetahui lamanya kecuali Rabbul Alamin. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka padanya. Ya kaum muslimin, apa nasib seorang anak? Apa nasib seorang anak ketika orang tuanya marah padanya? Apa nasib anak kecil ketika ibu dan ayahnya marah padanya? Menyedihkan. Lalu bagaimana nasib seorang hamba ketika Rabbul Alamin yang memberinya makan, ketika Rabbul Alamin yang memberinya nafas, ketika Rabbul Alamin yang masih mendenyutkan jantungnya marah padanya? Apa gunanya hidup orang? Apa gunanya hidup hamba ketika penciptanya tidak lagi menyukainya? Wala'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Laknat menjauhkannya dari kasih sayang Allah, laknat menjauhkannya dari rahmat Allah, laknat menjauhkannya dari perhatian dan bimbingan Rabbul Alamin. Apa hidup seorang hamba yang tidak lagi terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nasib hamba yang tidak lagi mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan di jahannam azab, hukuman yang sangat besar, yang sulit tergambarkan. Bagaimana kita bisa menggambarkan azab yang mata kita sendiri saja belum pernah melihat? Tapi kita merasakan bagaimana cobaan-cobaan hidup, bagaimana takdir-takdir yang tidak mengenakkan. Sesungguhnya jahannam lebih pahit lagi, sesungguhnya jahannam lebih mengerikan lagi, dan lebih membuat tangis air mata terus mengalir. Ya kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'ti al-maqtul biqatilihi muta'alliqan yaumal qiyamah yadnuna ila arsy rabbi akhidhan biyadihi al-ukhra ra'sahu faqala ya rabbi sal hadha fima qatalani. Pada hari kiamat, orang yang terbunuh akan datang mendekati arsy Rabbul Alamin. Dia membawa orang yang membunuhnya, dan di tangan yang lain dia memegang kepalanya yang mencurahkan darah. Kemudian dia berkata mendekat kepada arsy Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuh saya? Apa alasannya? Apa sebabnya dia membunuh saya? Ya kaum muslimin, menumpahkan darah orang, sembarangan membunuh orang lain bukanlah perkara yang ringan, akan tetapi perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, harta. Setiap orang suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kalian manusia sangat suka pada harta. Setiap orang menyukai hartanya. Sampai ada orang yang celaka karena sukanya pada hartanya. Alhaakumut takatsur, telah membuat kalian celaka mengumpulkan kumpul-kumpul harta sehingga lupa diri dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia dibuat senang pada keluarganya, senang pada uangnya, emasnya, peraknya, senang pada tunggangannya, senang pada perkebunan yang dia miliki, sawah dan ladang, senang pada peternakan yang dia punya, semuanya harta. Manusia suka harta.
Ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan terhadap maling, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Sesungguhnya pencuri yang mengambil harta orang lain, karena setiap orang suka harta, lalu dia ambil milik orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan, maka potong tangannya. Karena harta orang dihormati dalam Islam, tidak boleh sembarangan mengambil milik orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilaf aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya hukuman bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasul, membuat kerusakan di bumi Allah. Lihat kalimat-kalimatnya, memusuhi Allah dan Rasul, membuat kerusakan di bumi Allah. Akan tetapi ini dimaksudkan adalah orang yang membegal di jalan-jalan. Ini adalah orang yang mengambil milik orang lain di jalan-jalan. Maka hukumannya adalah bila dia sekadar menakut-nakuti, tidak sempat ngambil, tidak sempat mencelakakan, maka dia diusir dari kampungnya, dia diusir dari tanahnya, dia diusir dari negerinya. Kalau dia merampas milik orang lain tapi tidak menganiaya, tidak mencelakakan pemiliknya, maka dia dipotong tangannya bersilangan dengan kakinya. Bila dia mencelakakan orang lain, membunuh pemilik harta, tapi tidak sempat dia mengambil harta milik orang lain, maka dia dibunuh karena dia membunuh orang lain. Bila dia mengambil harta pula, lalu dia mencelakakan orang pemilik harta, dia membunuhnya, maka selain tangan dan kakinya yang dipotong, maka dia digantung di tiang salib, dibiarkan sampai mati. Ya kaum muslimin, begitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala agar harta orang dihormati, agar harta orang dihargai, tidak diambil secara serampangan, tidak diambil secara kezaliman. Ya kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan. Setiap orang ingin hidup terhormat, setiap orang ingin hidup damai. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela orang lain, kefasikan, kejahatan. Membunuh orang lain adalah kekufuran. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukup di sisi Allah seseorang buruk, di sisi Allah, di pandangan Rabbul Alamin, seseorang disebut buruk ketika dia merendahkan orang lain, ketika dia memandang rendah sesamanya yang beriman, sesamanya yang muslim, sesamanya yang salat, merendahkan sesama manusia. Ya kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rabbul Alamin telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai seseorang merasa lebih dari yang lain. Mungkin yang kamu rasa-rasa di bawah itu lebih baik daripada kamu. Jangan pula sampai orang beriman, perempuannya merasa lebih dari yang lain. Mungkin yang dirasa-rasa rendahan itu lebih baik di sisi Allah daripada yang merasa-rasa. Menunjukkan bahwa Islam menghormati setiap kehormatan orang, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihina-hinakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait kehormatan, walladzina yarmunal muhsanatil mu'minat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah
wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang sampai merusak kehormatan perempuan yang tidak bersalah sama sekali dengan tuduhan telah berbuat selingkuh, tuduhan telah berbuat perzinahan, sementara dia tidak bersalah sama sekali dan dia tidak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang, maka cambuk dia 80 kali. Jangan terima kesaksiannya selama-lamanya, dan dia dicap fasik, jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, kehormatan hamba dijaga di dalam Islam. Kehormatan hamba dari yang rendah sampai yang tinggi, bentuk kehormatan orang tidak boleh dirusak. Dan ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ala qad ballaghtu, bukankah aku telah sampaikan pesan ini kepada kalian? Maka sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, iya kami mendengar pesan ini wahai Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, falyuballigh syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir hari ini menyampaikan pesan ini kepada yang tidak sempat hadir, bahwa di dalam Islam dihormati darah, dihormati harta, dihormati kehormatan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dianiaya. Dan kita mulai dari anak-anak kita. Tidak boleh dibiarkan anak-anak mengejek teman mainnya, tidak boleh dibiarkan mengejek-ejek, tidak boleh dibiarkan menghina-hina, karena terbawa sampai besarnya menghina orang. Dari kecil, dari lingkungan rumah kita, dari lingkungan masyarakat kita, dari lingkungan pendidikan kita, tidak boleh dibiasakan, tidak boleh dibiarkan anak menghina-hina temannya, anak merendahkan temannya, memandang rendah yang lain, memandang sinis yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh dibiarkan menampar yang lain, tidak boleh dibiarkan menendang yang lain, karena itu terkait badan orang lain, badan sesama muslim yang akan keluar darah dari badan. Tidak boleh dibiarkan mengambil pena orang lain, tidak boleh dibiarkan mengambil kertas orang lain tanpa izin, tidak boleh dibiarkan mengambil minum orang lain tanpa izin, memainkan pecinya, menyembunyikan sandalnya sembarangan tanpa izin, karena itu akan menghujungkan kepada mencuri milik orang lain. Ayo kaum muslimin, dimulai dari diri kita, dimulai dari rumah kita, dimulai dari lingkungan kita, agar pesan Nabi ini terrealisasi. Sesungguhnya darah terjaga, harta terjaga, dan kehormatan terjaga. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini di hari Aid dapat difahami bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semoga mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء البلدان وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا واجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.